back to our channel Kertas A3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Supriya. Nama saya Ewi Amelia. Saya Linda Aprilia. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fitur apa saja yang digunakan di dalam aplikasi warung online. Dan yang kedua, kita sudah memberikan contoh rancangan database-nya. Berhubung ini juga proyek akhir dari kami sudah melakukan beberapa revisi dari video-video sebelumnya, terutama di bagian tabel-tabel juga fitur-fiturnya. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang implementasi fungsinya dan alur aplikasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, Dan subscribe. Alur aplikasi warung. Yang pertama ada registrasi. Di registrasi ini disediakan ID jenis warung dan jenis warungnya. Misalkan yang tersedia hanya warung kelontong saja, lebih tepatnya ID jenis warung 1. Jadi setelah diinputkan akan terjadi error karena ID jenis warung 2 tidak tersedia. Kita coba inputkan lagi dengan benar. Misalkan contoh yang tertera di sini yaitu ID jenis diisi dengan 1, ID wilayah diisi dengan 1 juga, user password diisi dengan mywarung555, NM warung atau nama warung diisi dengan warung 555, NM pemilik atau nama pemiliknya Yayat, lalu email, nomor HP, alamat warung, nama pengguna dan nomor KTP itu misalkan diisi seperti yang sudah tertulis di sini. Nah, untuk atau keterangan itu diisi 0 karena bisa diisi atau tidak itu tidak masalah. Namun 0 di sini menandakan bahwa keterangan tidak diisi apapun. Dan selanjutnya apabila telah selesai menginputkan dengan benar, maka yang di-return adalah tulisan "Selamat, warung Anda sekarang terdaftar". Itu menandakan bahwa user telah memiliki akun warung. Ini hasil inputannya. Coba perhatikan baris yang ke-1 karena contoh selanjutnya akan sesuai data baris ke-1. Selanjutnya login. Di login ini harus menginputkan e-username atau username, e-user password, dan tbl name atau nama tabelnya. Jika yang diinputkan tidak sesuai data yang ada, maka pesan atau message yang muncul adalah error, terjadi kesalahan saat login, dan data outputnya user atau password salah. Jika diinputkan dengan benar, misalkan diisi sesuai dengan data tabel warung yang ada di baris 1, maka mereturn tulisan sukses. Selanjutnya, pemilik warung bisa mengupload produknya. Di sini tersedia macam-macam kategori produk, diantaranya jajanan, makanan berat, alat tulis kantor, elektronik, dan yang lainnya. Tersedia jenis produknya juga, diantaranya makanan, minuman, sabun, dan masih banyak lagi. Pemilik warung tinggal memilih data sesuai barang yang akan diupload. Selanjutnya menginputkan expire-nya, misalkan tanggal 20 bulan 12 tahun 2019. Keterangannya harga sama untuk semua varian rasa. ID jenis produknya 1, ID kategorinya 2, stoknya 50, nama produknya donat. Harga beli misalkan 1.500. Link gambarnya atau nama gambarnya ditulis juga. Terus harga jualnya 2.000, satuannya buah dan ID warungnya 1. Dan yang menjadi masalahnya yaitu kenapa message-nya error? Karena di sini harga jual dan harga beli mempunyai tipe data numerik. Jadi tidak usah menambahkan tanda kutip di inputan 1.500 dan inputan 2.000-nya. Data outputnya juga menampilkan tulisan
silahkan login sebagai penjual terlebih dahulu. Dengan ini, akun tidak bisa diakses oleh siapapun selain pemilik warung yang telah terdaftar. Nah, selanjutnya apabila sudah diinputkan dengan benar, maka muncul return produk Anda berhasil diupload. Setelah berhasil mengupload, pemilik warung ini bisa melihat laporan transaksinya. Dan di sana juga terlihat di baris bertanda biru, itu data yang tadi diinputkan. Juga bisa melihat laporan transaksi penjualannya. Select laporan penjualan, ID warungnya apa, from date itu tanggal berapa, dan until date sampai tanggal berapa. Lalu diinputkan dan muncul data-data yang diinginkan. Logout. Ini contoh errornya karena table name-nya tidak sesuai, dan ini tampilan jika sesuai atau sudah berhasil. Tutup buku adalah fitur untuk menghitung penghasilan warung per bulan. Caranya, setelah select tutup buku, input ID warung, from date, until date, dan nama bulannya bulan apa. Jika sudah, message-nya tutup buku sukses. Itu juga jika diinputkan dengan benar. Dan tabelnya akan terlihat seperti ini. Yang terakhir, ambil penghasilan. Karena uang warung disimpan di kantor warung online, jadi pemilik warung memiliki fitur ambil penghasilan. Input ID warungnya berapa dan nama bulannya apa, itu diisi juga. Jika sudah, maka muncul penghasilan sekarang sudah diambil. Maka apabila di-select tabel tutup buku, kolom tanggal pengambilan otomatis terisi tanggal sesuai tanggal pengambilannya. Nah, sekarang kita masuk ke alur aplikasi untuk kurir, di mana si kurir ini bisa mengakses beberapa function serta tabel untuk diakses oleh kurir. Di antaranya ada registrasi, ada login, ada lihat pemesanan, ada lihat detail pemesanan, ada lihat info warung, lihat info pembeli, dan yang terakhir adalah update status pengantaran. Nah, seperti biasanya, bagi siapapun calon kurir yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai kurir di warung online Evelyn, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, di function registrasi ini, tentu saja si calon kurir akan dimintai untuk menginputkan data dirinya ke dalam function ini. Nah, di bawah ini kita memberikan contoh input data yang salah. Ketika di running input data yang salah ini, maka outputnya akan menghasilkan message, yaitu error terjadi kesalahan saat mendaftar, seperti yang bisa Anda lihat di output pane di bawahnya. Kenapa sih ini salah? Dikarenakan di ID wilayahnya tidak ada wilayah yang ber-ID-kan 11. Oke, selain itu kita akan memberikan contoh registrasi yang benar, di mana ID wilayah yang tadinya 11 kita merubahnya menjadi 1. Nah, ketika di running, maka output message-nya akan menjadi selamat, Anda sekarang terdaftar sebagai kurir. Itu artinya Anda sudah terdaftar menjadi kurir di warung online Evelyn. Untuk mengecek apakah Anda sudah termasuk atau terdaftar pada kurir warung online Evelyn, maka Anda bisa melihatnya di tabel user atau di tabel kurir. Seperti ini. Yang kedua adalah login. Ini dia function loginnya. Anda seperti biasa Anda akan memasukkan username dan passwordnya. Seperti contohnya ini username-nya tes, passwordnya 123,
Yang mana tadi kita lihat di tabel sebelumnya, di tabel kurir tidak ada yang username-nya tes atau passwordnya 123. Nah, tentu saja ini salah, data yang salah. Maka ketika di running, data outputnya akan menghasilkan user atau password salah. Nah, seperti di tabel tadi, kita masukkan data yang ada di tabel tadi ke dalam function login ini. Nah, ketika kita sudah masukkannya, kemudian kita running, maka data outputnya sukses. Itu artinya Anda berhasil login dan bisa mengaplikasikan warung online Evelyn ini. Nah, setelah login, kita beralih ke lihat pemesanan. Ini bentuk functionnya, di mana kita hanya perlu men-select ID kurirnya saja. Di sini seperti contoh ID kurirnya 2. Maka ketika di-select akan keluar pesanan yang dibelikan oleh kurir yang ber-ID-kan 2. Di sini outputnya ada ID pemesanan yang diterima oleh si kurir 2 adalah ID pemesanan ke-10. Status pengantarannya di warung, itu artinya si kurir sedang berada di warung untuk membelikan pesanan Anda. Nama pembelinya adalah Lula, waktu pemesanannya tanggal 10 bulan 7 2019, total pemesanannya 26.000, tarif ongkirnya 6.000, dan total tagihannya sebesar 32.000. Beralih lagi ke lihat detail pemesanan, di mana lihat detail pemesanan ini digunakan si kurir untuk melihat apa yang harus dia beli. Seperti contoh, kurir yang ber-ID-kan 2 mendapatkan pesanan yang ber-ID-kan pemesanan 10. Ketika si kurir tidak tahu apa yang harus dia beli, maka dia bisa menggunakan cek detail pemesanan. Dia hanya perlu select ID pemesannya saja. Di sini seperti contohnya ID pemesanannya adalah 10. Ketika di running, maka akan keluar apa yang harus dia beli sampai subtotalnya, harganya, dan jumlah belinya. Bisa dilihat di output pane. Beralih lagi ke lihat info warung, di mana lihat info warung ini digunakan si kurir untuk melihat alamat atau letak warung yang akan dia tuju. Seperti contoh, si kurir harus ke warung Bandung, di mana si kurir tidak tahu alamat warung Bandung. Nah, maka si kurir bisa mengaplikasikan atau mengakses info warung ini. Si kurir hanya perlu men-select info warung dan warung yang akan dia tuju. Seperti warung Bandung, contoh bisa dilihat. Contohnya warung Bandung. Nah, maka ketika di running akan keluar profil warung tersebut, info pembeli. Nah, lihat info pembeli ini hampir sama dengan info warung. Hanya saja lihat info pembeli ini digunakan si kurir untuk melihat profil atau data si pembeli yang telah memesan barang kepada kurir tersebut. Nah, si kurir hanya perlu men-select ID-nya saja seperti ini. Ketika di-select, maka akan keluar data outputnya profil si pembeli tersebut. Dan yang terakhir ada update status pengantaran, di mana update status pengantaran ini hanya bisa diakses oleh si kurir untuk memberitahu keberadaan dia kepada pembelinya. Bisa dilihat di tabel status pengantaran ini ada 7 ID, di mana isinya adalah dalam antrian, menuju warung, di warung, barang diproses, menuju customer, sampai tujuan, barang diterima. Ini seperti ini functionnya untuk mengupdate status pengantaran. Di sini si kurir hanya perlu menginputkan ID pengantaran serta ID pemesanan saja. Itu contohnya, maka ketika di running akan keluar message berhasil mengupdate. Itu artinya si kurir berhasil mengupdate status pengantarannya. Yang terakhir ada logout, di mana logout ini hanya perlu memasukkan username
seperti contoh di bawah ini, di bawahnya kita masukkan username yang bernama Denny dari tabel kurir. Maka ketika kita running akan keluar data output sukses. Itu artinya kurir yang bernama Denny sudah logout dari aplikasi. Selain beberapa function atau beberapa tabel yang bisa diaplikasikan atau diakses oleh kurir, kita juga sudah membuat function-function atau tabel yang hanya bisa diakses oleh admin untuk kurir, khusus untuk kurir. Seperti bisa kita lihat di sini ada hitung jumlah setoran, lihat detail setoran, ada setor transaksi, hitung penghasilan, dan yang terakhir ada ambil penghasilan. Nah, kita bahas yang hitung jumlah setoran terlebih dahulu. Hitung jumlah setoran di sini si admin hanya perlu memasukkan ID kurirnya saja. Seperti contoh kita masukkan ID kurir 2 ya. Nah, ketika kita running maka akan keluar jumlah setoran 52.000. Artinya si kurir sudah melakukan setoran terhadap warung sebesar 52.000. Yang kedua ada lihat detail setoran. Nah, di sini ada lihat detail setoran di mana kita menginputkan ID kurir sama seperti tadi. ID kurirnya 2, maka setelah kita running akan muncul transaksi ID, tanggal transaksi, total transaksi, ID pemesanan, sudah bayar, ongkir, total pemesanan, dan potongan harga. Di tabel sebelumnya dihitung setorannya sebesar 52.000. Nah, 52.000 tersebut diambil dari total transaksi, dilihat detail atau setoran detail. Di sini ada pengantaran pertama, dia harus menyetorkan 32.000. Di pengantaran kedua dia harus menyetorkan 10.000 dan di pengantaran ketiga dia harus menyetorkan 10.000. Dan ketika kita dijumlah maka jumlahnya 52.000, hasilnya sama dengan hitung jumlah setoran tadi. Yang ketiga ada setor transaksi. Nah, setor transaksi ini sama, kita tinggal memasukkan ID kurirnya saja. Maka ketika di running akan muncul message pembayaran sukses. Nah, kalau si kurirnya sudah bayar, maka kita melalui dulu function ini. Nah, kalau misalkan pembayaran sukses, maka si kurir telah sukses melakukan setoran terhadap warung. Nah, kalau misalkan kita mau melihat apakah kurir tersebut berhasil melakukan setoran terhadap warung, maka kita tinggal menselect tabel setoran detail dengan inputan kita masukkan ID kurirnya. Nah, ketika di running maka akan muncul data output seperti ini, transaksi ID, tanggal transaksi hampir sama seperti tadi, tapi di sini ada sudah bayar. Di sini ada Y ini maksudnya yes. Yes ini berarti si kurir sudah berhasil menyetorkan setoran kepada warung. Selanjutnya ada hitung penghasilan. Nah, hitung penghasilan ini kita hanya perlu memasukkan ID kurir from date dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan bulan apa. Di sini kita langsung running saja. Di sini tidak ada outputnya. Kalau kita ingin melihat hitungan penghasilan kita langsung saja select tabel laporan penghasilan kurir. Seperti contohnya ini, select from laporan penghasilan kurir. Nah, di sini di tabel ini terdapat daftar penghasilan kurir
di mana si penghasilan kurir ini dihitung berdasarkan banyaknya pengantaran yang dilakukan oleh kurir tersebut. Seperti contohnya ini ada ID penghasilannya 1 bulan Juli, jumlah pengantaran selama bulan Juli misalnya cuma 3. Nah, total penghasilannya 12.000. Nah, sudah diambil T, yaitu tidak. Berarti si penghasilan ini belum diambil oleh si kurir. Nah, kalau nanti si kurir melakukan penarikan atau ya mengambil lah istilahnya, mengambil penghasilannya, maka kolom sudah diambil tersebut akan diupdate menjadi Y atau ya. Nah, selanjutnya ada ambil penghasilan. Di ambil penghasilan ini kita hanya perlu memasukkan ID kurir dan nama bulannya saja, seperti contoh ID kurirnya kedua dan penghasilannya di bulan Juli. Ketika di running, maka output message-nya akan mengeluarkan gaji sekarang sudah diambil. Ketika sudah muncul message seperti itu, maka secara otomatis akan merubah isi di tabel laporan penghasilan kurir, tepatnya di kolom sudah ambil yang tadinya T akan otomatis diupdate menjadi Y. Itu artinya penghasilan kurir yang ber-ID-kan 2 sudah diambil. Selanjutnya akan dijelaskan alur aplikasi dari sisi pembeli. Sama seperti kurir dan warung, Anda terlebih dahulu harus registrasi supaya bisa login dan masuk ke aplikasi warung online. Di sini ada function registrasi pelanggan. Anda tinggal panggil functionnya, dan jika inputannya salah, maka function tersebut akan memunculkan info error, terjadi kesalahan saat mendaftar. Selanjutnya, jika semua inputan parameter yang dimasukkan sudah benar, maka function tersebut akan mereturn sebuah bar chart yang berisikan selamat Anda sekarang terdaftar sebagai pelanggan. Dan ini adalah contoh output jika Anda berhasil terdaftar. Dan setelah registrasi, Anda sekarang bisa login ke aplikasi. Function login sama seperti sebelumnya. Jika inputannya salah seperti user atau password name, maka yang di return dari function tersebut adalah user atau password salah. Ini jika Anda sudah menginputkan username dengan benar, password juga dengan benar, dan Anda login sebagai pelanggan. Jika semuanya sudah benar, maka output dari function tersebut adalah sukses. Setelah login, Anda masuk ke aplikasi tersebut. Di sini ada fitur lihat produk. Di sini sudah disediakan view dengan nama list view. Maka jika kita menselect view tersebut, muncul sebuah tabel dengan produk-produk yang ada, lengkap dengan harga jual, kategori produk, jenis stok, dan tersedia di warung mana. Sebenarnya view ini mengeluarkan produk-produk yang tanggal expire-nya belum terlewat. Jadi jika sudah kadaluarsa, maka di dalam view ini tidak akan muncul produk tersebut.
Selanjutnya ada fitur cari produk. Misalkan view tersebut tadi sudah ratusan produk dan si pembeli ingin mencari produknya, bisa menggunakan function cari produk. Jadi si pembeli tinggal masukkan kata kunci baik nama produk, kategori produk atau jenisnya. Selanjutnya fitur produk terdekat. Saat registrasi tadi, si pembeli memasukkan ID wilayah. Nah, itu fungsinya untuk melihat produk apa saja yang ada di wilayah tersebut. Di sini juga ada fitur produk terbaru. Function ini akan mengeluarkan produk-produk yang diupload oleh warung pada hari ini, pada hari si pembeli login, dan bisa melihat produk apa saja yang di-upload pada hari itu. Fitur keranjang. Di sini Anda bisa pilih produk. Ada function masukkan ke keranjang. Anda bisa pilih produknya dan masukkan ke keranjang. Tapi jika Anda belum login, maka function tersebut akan mengeluarkan silakan lakukan login terlebih dahulu. Jadi maksudnya Anda harus login terlebih dahulu supaya bisa memilih produk dan memasukkannya ke dalam keranjang Anda. Lalu jika stok produknya 50 misalnya di sini, lalu Anda memasukkan jumlah yang ingin dibeli adalah 60. Jelas itu stok tersebut tentu saja kurang, maka function tersebut akan memunculkan maaf stok kurang. Nah, jika Anda sudah login terus Anda ingin membeli dengan jumlah yang tidak melebihi stok, maka function tersebut akan mengeluarkan produk berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Selanjutnya, cek keranjang. Produk-produk yang tadi sudah Anda pilih lalu dimasukkan ke keranjang, Anda bisa mengeceknya terlebih dahulu sebelum membelinya. Jadi di sini ada function cek keranjang. Nah, function ini akan menampilkan produk-produk yang tadi sudah Anda pilih beserta dengan detail-detailnya seperti jumlah beli dan subtotalnya juga. Nah, jika Anda sudah yakin dengan barang belanjaan Anda, sekarang ada fitur beli belanjaan. Nah, di sini tinggal dipanggil function beli produk. Di sini produk Anda akan diantarkan oleh kurir. Jika kurir status tersedia kurir adalah false, maka info yang akan dimunculkan adalah harap tunggu pesanan Anda masuk dalam antrian. Nah, jika kita edit kolom tersedianya menjadi true, maka info yang dikeluarkan pun berubah. Maka function tersebut mengeluarkan info harap tunggu pesanan Anda segera diantar. Lalu ada function transaksi. Transaksi itu untuk menghitung belanjaan-belanjaan tadi seperti sistem kasir lagi, dan ini akan dipanggil setelah pembeli
memanggil function beli produk tadi. Selanjutnya ada fitur info status pengantaran. Nah, di sini ada infonya, waktu pemesanannya ada, lalu status pengantarannya. Di sini ada yang menuju warung, ada yang sedang di warung, diantarkan oleh. Ini maksudnya kurir dari kami. Lalu ada info kurir. Kan tadi misalnya ingin info atau menghubungi kurirnya, di sini ada fitur info kurir. Jadi tinggal masukkan nama kurirnya, maka function tersebut akan memunculkan info detail mengenai kurir yang sedang mengantarkan pesanan Anda. Lalu ada fitur batal pemesanan. Namun di sini ada batasannya. Jadi pembeli hanya bisa membatalkan pesanannya jika pesanan tersebut masih dalam antrian. Jadi kalau kurir sudah menuju warung, maka pesanan tersebut tidak bisa diantar. Ini contohnya. Tadi kan ID pemesanan 1 yaitu masuk dalam antrian. Nah, ini sudah ID pengantarannya sudah 2. Jadi maka saat memanggil function batal pemesanan, info yang keluar adalah maaf, pemesanan Anda tidak bisa dibatalkan karena sudah diproses. Nah, jika ID pengantarannya masih 1, saat pembeli ingin membatalkan pemesanannya, maka function tersebut akan mengeluarkan info pemesanan Anda telah dibatalkan. Di dalam database-nya juga sudah dibuatkan trigger untuk stok produk. Jadi kan tadi misalnya pembeli ingin membeli produk kan memasukkan jumlah. Nah, saat memesan jumlah tersebut, stok produknya akan berkurang. Sedangkan kalau pembeli ingin membatalkan pemesanannya, otomatis jumlah tersebut akan kembali lagi ke tabel produk dan stoknya akan kembali seperti semula lagi. Jadi terakhir function logout sama seperti sebelumnya, tinggal panggil functionnya atas username siapa dan sebagai apa, maksudnya tabel name-nya. Nah, itu dia tadi pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, bisa langsung Komen di bawah ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.